إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sampai halaman berapa? Akhwani wa akhwati fillah, kita masih akan bahas tentang tanda-tanda hati yang bersih, hati yang sakit. Dulu saya sudah sampaikan bahwa seseorang itu akan jadi baik atau tidak itu tergantung hatinya. Ini gelas, apa yang akan keluar dari gelas ini tergantung apa yang kita masukkan. Dia akan keluar air putih jika yang kita masukkan air putih. Dia akan keluar teh jika yang masuk teh. Demikian juga pada diri kita. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Hajj, surah 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Tidakkah kalian berjalan di muka bumi? Mereka punya akal, dengan akalnya berfikir, pintar. Mereka punya telinga, dengan telinganya mendengar, bukan tidak pernah mendengar nasihat. Sungguh yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu adalah hati yang tersimpan di dalam dadanya. Karena itu ulama membagi hati itu, ada yang selamat, ya, namanya disebut qalbun salim. Inilah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat, hati yang bersih. Quran surah 26 ya, Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 90. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kelak datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Inilah yang menyelamatkan kita. Tentu kita sebagai seorang muslim yang mengerti tidak akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan, tapi tujuan kita adalah akhirat. Karena kalau kita mau membandingkan
antara dunia dan akhirat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah 22 Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Inna yawman, sesungguhnya satu hari, 'inda rabbika, di sisi Rabbmu kelak di akhirat, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, laksana 1000 tahun dalam perhitungan kalian di dunia. Quran Al-Hajj ayat 47. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, inilah hati yang menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit. Hati semacam ini biasanya bersemayam pada hati orang munafik. Saya ulangi, hati yang sakit ini biasanya bersemayam pada hati orang yang sakit, pada orang munafik maksud saya. Hati yang sakit ini ada pada orang munafik. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, mulai dari Quran Al-Baqarah ayat ke-8 itu sampai ke 20. Coba lihat pada ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, saya beriman kepada Allah dan juga beriman pada hari akhir. Sebenarnya dalam hati mereka tidak ada iman. Tidak ada iman. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang beriman. Mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Nah, lihat ayat 10. Fi qulubihim, di dalam hati mereka orang-orang munafik itu, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan penyakitnya. Walahum, dan bagi mereka, azabun, azab, alimun, yang dahsyat, bima kanu yakdzibun, disebabkan oleh dusta-dusta mereka. Dan kita mesti paham, penyakit hati itu berbeda dengan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, si penderitanya ini merasakan sakitnya. Saya ulangi, kalau penyakit fisik, si penderitanya merasakan sakitnya. Karena si penderitanya merasakan sakit, pastilah dia ingin hilang rasa sakit itu dari dirinya. Sehingga apapun dia lakukan untuk menghilangkan rasa sakit itu. Dia datang ke dokter, tidak second opinion, terus sampai rasa sakit itu hilang. Kenapa? Karena penderitanya merasakan sakitnya. Ingat, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, penderita penyakit hati itu, si penderitanya tidak pernah merasa sakit, tapi orang di sekelilingnya merasakan betul kalau orang ini punya penyakit hati. Karena si penderitanya tidak pernah merasakan sakit, maka tentulah dia tidak ingin ada rasa menghilangkan penyakit itu, karena dia tidak pernah merasa sakit. Maka dia tidak ingin menghilangkan penyakit itu, karena dia tidak punya rasa sakit itu. Itulah penyakit hati itu, penderitanya nggak merasakan sakit.
sehingga dia tidak ingin sembuh. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya akumulatif, terus. Akhirnya sakit itu penuh, penyakit itu dalam dirinya karena tidak pernah diobati. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adznaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda wa man taba saqala qalbuhu wa man lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Seseorang yang melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu akan membekas dalam hatinya laksana bintikan, yang bintikan itu warnanya hitam. Kalau dia iringi dengan taubat, maka bintikan itu akan hilang sehingga hati itu bening kembali. Tapi bagi orang yang tidak merasa, wa man lam yatub, ketika bintikan nokta hitam dalam hati itu tidak diiringi dengan taubat, zada dzalik, maka bintikan hitam itu akan terus bertambah dalam hati mereka hatta yaswadda qalbu, kemudian hati menjadi hitam kelam. Kita bisa bayangkan ketika hati itu menjadi hitam kelam, di mana tempat kebaikan akan ada penuh, sehingga dia tidak punya space lagi. Dia penuh dengan hitam, tak ada lagi tempat kebaikan untuknya. Nah, kita mesti tahu ciri-cirinya hati orang yang sakit itu seperti apa. Nah, ini yang akan kita bahas. Ayo bangun ya Pak ya. Ini ngantuk ya? Kok sunyi betul? Ustadz nih salah. Orang sunyi salah, rame salah. Ayo ngantuk Pak ya. Bangun. Saya pernah ajarkan doa anti ngantuk kan? Masih ingat atau tidak? Oh sudah lupa. Nah, saya bacakan. Ayo kita baca bersama doa anti ngantuk. Ya nggak percaya, ini doa serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sudah percaya itu doa anti ngantuk? Percaya kan? Doa apa itu? Itu doa anti ngantuk namanya. Antum duduk bismika Allahumma amutu wa ahya, ya tidur berjemaah, ya itu doa anti ngantuk ya Pak ya. Malah nyata Pak ya. Itulah ngaji sama Ustadz Wahid itu kayak didina bobokkan itu ya, cerita pelan-pelan ini. Jadi tidur berjemaah. Ya bangun ya Pak ya. Ini saya sih kadang-kadang suka begini. Memang orang Islam itu luar biasa loh Pak. Nikmat, bahagia, tenang ya Pak ya. Karena kebahagiaan dan kenikmatan serta ketenangan itu dimanapun bisa ngantuk. Kalau orang tidak tenang, tidak bahagia, tidak bisa ngantuk. Uangnya mau banyak seperti apapun, susah untuk tidur. Saya pernah dengar dulu, begitu complicatednya hidup di barat, orang susah tidur. Katanya saking susah tidur Pak, harus minum Valium. Tahu Valium ya? Obat ngantuk, obat tidur gitu, penenang. Bahkan ada satu hospital, rumah sakit yang nangani orang untuk tidur. Insya Allah, saya rasanya kok pengen kirim surat sama mereka. Kalau mau tidur, tidak usah minum Valium, tidak usah ngantri di hospital. Caranya masuk Islam, serius. Terus caranya ikut kajian subuh di Masjid Galaksi ya. Insya Allah ngantuk ya. Kalau enggak dengarkan khutbah Jumat. Islam duduknya di pinggir, di pojok gitu ya, sambil senderan turu gitu. Jadi kan nikmat atau enggak? Nikmat. Mana ada kayak gini ya? Hanya Islam tuh yang punya. Saking nikmatnya. Oh nggak ada cerita ya. Ada orang naik mobil. Mobilnya aja ada dalam Quran tuh Pak. Nama mobilnya aja ada dalam Quran saking kerennya. Mobilnya namanya Al-Fat. Nama suratah dalam Quran ya, insyaallah. Mobilnya apa Pak? Al-Fat.
pakai supir duduknya di belakang, Pak. Ra iso turu. Naik mobil Alphard pakai supir, terus dia cerita, saya nggak bisa tidur Pak Ustadz di belakang. Masya Allah. Pas mobil gedenya minta ampun ya, nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Nggak tenang hatinya. Tonggoku, tetangga saya, Pak, numpak Mikrolet, tahu Mikrolet Pak? Naik Mikrolet, mau berhenti di halte Pertamina karena kami tinggal di situ. Itu bablas 10 gadung, Pak, ketiduran ya, Pak. Jadi nikmat itu ada di mana, Pak? Ada di sini, Pak. Ada di hati. Kadang-kadang orang banyak uangnya, ya, tapi rizkinya kecil. Loh, uangnya banyak, rizkinya masuk akal deh, Ustaz. Contohnya, gajinya gede, Pak, tapi rizkinya kecil. Rainat lah. Ada nggak ya begitu, Pak? Apa sih, Ustaz? Gajinya gede, rizkinya kecil. Saya pernah, Pak, dulu, Pak, bimbing umrah, kelas VIP. Itu berteman wong-wong sugih, Pak, orang-orang kaya. Cuma 6 orang, Pak, bertuju sama saya. Pesen naiknya Emirates kelas bisnis, Pak. Saya nggak pernah naik bisnis, Pak. Pakai bisnis tuh, Pak, jadi bertuju, tak? Dan makanan tuh banyak betul, Pak. Saya makan dengan enak saja. Di sebelah saya bapak nih, singkirin. Saya bilang, Pak, kenapa sih, Pak, gak dipangan ya, Pak? Ya Ustaz, kalau yang gurih-gurih nanti kata dokter kolesterolku nambah ya, Ustaz. Terus ya kalau yang asin-asin nanti hipertensi gitu. Ya Allah, ini oke, banyak duitnya tapi rizkinya kecil. Bapak pergi ke kampung saya, Pak. Saya ini mau Madura, Pak. Ada orang Madura di sini, tak? Mesti dalam benak Bapak, kalau nggak tukang sate, tukang besi tua ya. Mesti itu, tak, yang terbayang, tak? Jadi gini, Pak, nak Madura itu, Pak, orang Madura itu nanti jam 7 itu mereka pergi ke sawah, Pak, untuk tani. Jam 10, jam setengah 11 istrinya itu bawa nasi pakai sambal, terus ya kadang-kadang tempe, kadang-kadang ikan asin gitu, dibawa, Pak, ke mana? Ke sawah. Itu bapaknya itu ya habis tuh, Pak, dimakan, Pak. Ya cuci tangannya di sawah itu, Pak. Sapinya ya di sawah itu, Pak. Habis tuh, Pak. Itu namanya duitnya sedikit, rizkinya banyak. Jadi Bapak kalau disuruh milih yang mana, Pak? Pak, milih yang mana, tak, Pak? Rizkinya banyak, duitnya, Pak? Iya, itulah hebatnya orang galaksi, Pak. Iya. Pilihannya nggak ada, bikin pilihan sendiri. Tapi memang begitu mestinya, Pak. Kenapa dulu nggak gitu, tak, Pak? Kafir jujur, Muslim nggak jujur, mana yang dipilih? Bikin pilihan dewe, tak, Pak? Muslim yang jujur. Kok disuruh milih yang jelek-jelek, elek-elek gitu. Milih itu sih ngapik dulu. Nek gak enak pilihannya, buat pilihan sendiri. Kita dikasih akal sama Allah. Betul enggak, Pak? Iya, baik. Ini cuma nyegerin aja. Jadi gimana doa anti kantuk tadi? Sudah seger atau belum? Alhamdulillah. Tapi saya juga ingat-ingat gini loh, Pak. Ada hadis sih. Hadis itu gini bunyinya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahum fi man 'indallah. Jadi kata Rasulullah gini, tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumahnya Allah. Apa jenenge? Masjid ya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid. Kayak kita gini, Pak. Kayak kita gini. Yatluna kitab Allah. Mereka di masjid itu membaca kitab Allah. Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan saling mempelajari isi Al-Qur'an. Nah, kayak gini, kajian. Apa yang akan terjadi bagi orang itu? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan bagi orang-orang tersebut as-sakinah,
ketenangan. Karenanya Ustadz jangan salahin kami kalau kami tidur. Karena tenang kan berarti kan? Ya betul enggak Pak? Keren enggak tuh Islam tuh? Keren ya? Jadi kalau antum banyak masalah, datang ke masjid ikut kajian. Karena kajian itu memberi solusi, bukan tidur. Baik, kembali. Ya, kita bacakan sekarang tanda-tanda hati yang sakit. Bapak sakit hati enggak Pak? Saya gituin Pak. Pak mohon maaf, sakit hati enggak sih Pak? Enggak lah Ustaz, nanti ciri-ciri sakit ada di sini loh Pak Ustaz. Ya, enggak lah Pak ya. Karena memang ngaji itu gini Pak sebenarnya. Ini mohon maaf ya. Al-Quran itu dan hadis dulu turun itu kan hampir kalau kita belajar asbabun nuzul itu mengusik zona nyaman. Betul enggak Pak? Tahu enggak mengusik zona nyaman itu maksudnya nyinggung perasaan. Iya tak? Semua turunnya itu yang nyinggung perasaan. Gimana tidak tak? Lihat. Di saat orang-orang asik minum khamar, ya tak? Masih ingat nggak bulan lalu tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang beliau katakan apa katanya? Saya minum khamar, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Jadi satu waktu saya minum khamar bersama-sama kaum Ansar. Itu belum ada pelarangan. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Ya, minumnya bareng-bareng sama mereka, Wak. Tiba-tiba di antara mereka ada yang memukul hidungku dengan tulang onta. Orang kan kalau minum khamr itu gitu, Pak ya? Ya betul enggak, Pak? Kau no onta nang ini sama parang, Pak. Coba lihat. Belinya bareng. Patungan. Minumnya berjemaah. Ya, berjamaah bareng-bareng maksudnya gitu ya. Ya berantem tuh, betul enggak? Makanya saya nggak setuju tuh orang mengatakan preman tuh persaudaraannya lebih kuat daripada orang muslim tentunya. Wah ente nggak ngerti aja. Oh berantem kok mereka gitu. Nah itu yang terjadi kan. Itu belum ada pelarangan khamr. Sehingga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas nih datang kepada Rasulullah Pak ngadu. Maka kemudian muncul hukum tahrimal khamr, pengharaman khamr. Coba lihat, ngusik zona nyaman nggak? Saat orang asik minum khamr tiba-tiba dilarang. Gak enak tuh. Ngusik nggak tuh? Ngusik. Tersinggung nggak? Ya memang harus tersinggung. Orang asik dengan perempuan, zina macam-macam. Tiba-tiba muncul ayat, la taqrabuz zina. Jangan kau dekati sesuatu yang membawa potensi zina. Mengusik zona nyaman. Jadi gini, kalau bapak ibu ngaji, lalu ustadznya itu nyinggung-nyinggung gitu ya, perasaan kita tersinggung, itu ciri-ciri pengajian itu berhasil, Pak. Jadi pengajian berhasil itu kalau ada yang tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti nggak berhasil. Ya gitu memang. Jangan kayak Yahudi. Yahudi itu justru tahu Taurat, tahu Nabi Musa, tapi nggak mau ngelaksanain. Kenapa? Karena nggak suka, dirinya tersinggung. Apa ya Ustaz? Buka surat 5 ayat 70. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Dan kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Betul tak? Betul tak Pak? Dan kami utus kepada mereka rasul-rasul. Setiap datang rasul kepada mereka membawa kebenaran yang tidak sesuai dengan nafsu atau selera mereka, maka sebagian rasul mereka dustakan, sebagian lagi mereka bunuh. Jadi ajaran agama itu tidak harus sesuai dengan kemauan kita. Kalau sesuai dengan kemauan dan selera kita, untuk apa Quran dan hadis sebagai guidance? Maka orang-orang hanya mengikuti
perasaan. Justru kadang-kadang keinginan dan perasaan itu bertolak dengan kemauan Quran dan Sunnah. Maka ketika itu terjadi, kemauannya itu disingkirkan, yang diikuti Qurannya dan hadisnya sebagai guidance, sebagai counselor. Jelas ya sampai sini? Taib. Jadi nek tersinggung nggak apa-apa tak Pak? Pak, nggak apa-apa tak Pak? Berarti berhasil. Cuman sampai kapan tahan itu? Disinggung-singgung terus itu loh. Ya orang tidur biarin aja dong Pak Ustadz ya. Kok ganggu orang tidur? Taib. Ya kita lihat tanda-tanda hati yang sakit. Jadi nanti kita lihat Pak, koreksi diri, muhasabah. Ini hati saya sakit atau enggak nih? Kalau sakit berarti muncul di tanda-tanda ini. Kenapa? Sebenarnya kajian ini untuk apa sih? Untuk berintrospeksi diri. Kata sahabat Umar gini loh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah. Kita belajar mengkoreksi diri, melihat diri kita untuk kelak kita bisa perbaiki. Sehingga ketika kita menghadap Allah, hati kita ini sudah bersih gitu. Tapi kalau kita nggak terima, nggak mau tuh nanti. Ayo kita mulai koreksi diri. Kenapa? Saya teringat dalam Quran surat 21 ayat 1. Surat apa itu? Al-Anbiya ya. Allah Ta'ala bilang begini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun. Sungguh telah makin dekat bagi manusia itu. Apa yang makin dekat? Hari mempertanggungjawabkan amal. Hari menghisap. Makin dekat tuh Pak. Tapi manusia tetap dalam keadaan lalai karena dunia dan lupa dengan akhirat. Ini yang terjadi. Makanya kita diajak untuk mengevaluasi diri, bermuhasabah, melihat diri. Kenapa? Karena dalam hidup ini yang ada cuma kesempatan kita beramal saja. Memang pertanggungjawaban belum ada sekarang. Nanti kalau sudah di akhirat baru kita sadar di situ. Karena yang ada cuma pertanggungjawaban. Kesempatan amal sudah tertutup. Masih ingat nggak sahabat Ali pernah mengatakan gimana? Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amal wa la hisab wa ghadan hisab wa la amal. Jadi begini kata sahabat Ali, dunia ini akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat itu akan datang menemui kita. Ini pasti semua ini. Dunia pasti ninggalin kita, betul atau enggak Pak? Dan akhirat pasti menjemput kita. Ada yang ikut nggak tadi malam? Saya agak share tuh ke malam kajian saya jam 8 sampai jam setengah 10 tentang keadaan di alam kubur. Ada yang ikut nggak di streaming Zoom gitu ya? Nggak ada ya? Type. Padahal saya share itu kalau nggak salah ke jemaah sini. Pas nggak baca Pak Ustadz. Baik, saya teruskan. Gini, dunia itu akan pergi ninggalin kita, sedangkan akhirat akan datang jemput kita. Masing-masing dunia dan akhirat itu Pak punya budak. Budak itu apa sih? Ya budak, punya budak. Lalu kemudian dibilang oleh sahabat Ali, hendaklah kalian jadi budaknya akhirat, jangan jadi budak. Kenapa memang? Rugi ya kalau jadi budaknya dunia ya. Makanya Allah bilang gimana dalam Quran surat 63 ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Siapa berbuat demikian mesti dia rugi. Mesti dia rugi. Ya. Makanya dikatakan jangan jadi budaknya dunia, jadilah budaknya akhirat. Lihat nih, apa kata sahabat Ali?
Karena di dunia ini yang ada hanya amal, pertanggungjawaban belum ada, sehingga orang suka lupa. Nanti di akhirat yang ada hanya pertanggungjawaban, kesempatan amal udah tertutup. Masa iya sih kita dikasih kesempatan sekarang nggak mau digunain gitu loh. Nanti di akhirat sudah nggak ada itu kesempatan. Yang ada kebahagiaan atau penyesalan. Kebahagiaan karena dia memang cukup sangu, cukup bekal. Menyesal karena dia nggak punya bekal. Dan penyesalan-penyesalan seperti ini banyak sekali digambarkan dalam Quran. Salah satunya surat 23 ayat 99 sampai 100. Surat berapa tadi? 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, orang yang ingkar kepada Allah itu, nanti Pak di alam kuburnya dia berteriak. Apa teriakannya? Irji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalau kau kembalikan lagi aku ke dunia, aku akan beramal soleh yang dulu pada kesempatan hidup saya tinggal. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat yang mereka teriakkan saja. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Mereka sesungguhnya dikelilingi oleh barzah sampai nanti hari dibangkitkan. Kita nggak mau kan menyesal seperti itu kan? Nggak mau tak? Nah ini kesempatan kita dalam hidup ini. Atau misalnya seperti yang Allah gambarkan dalam Quran surat 63 ayat 10 sampai 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah bilang nih, infakkan dong sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, dia berteriak, ya Allah, bahasa Indonesia saya, tunda kematianku sebentar lagi aja. Maka saya akan beramal, saya akan bersedekah dan saya akan beramal soleh. Ketika mati datang baru ada penyesalan. Kalau kau tunda, saya mau sedekah, saya beramal soleh. Tapi Allah bilang apa? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba. Nih ujungnya, sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Tak ada semua yang terlewat. Nah ini mumpung kita masih hidup. Masa kita mau menyesal nanti kalau sudah dikubur, atau menyesal ketika sakaratul maut? Allah dikasih kesempatan. Orang yang sudah dikasih umur 60 tahun, tak ada alasan baginya berkata kepada Allah. Tidak ada alasan apapun nanti di hadapan Allah. Kau sudah diberikan Quran, sudah diberikan guidance al-Islam, dan kau sudah diberi waktu yang sangat panjang, 60 tahun. Lalu kau ingin beralasan di hadapan Allah. Demi Allah kita tidak punya alasan apapun. Karena Allah sudah memberi kesempatan waktu dan Allah telah memberi guidance. Kita yang nggak mau gunain. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, ini yang disebut dengan bermuhasabah. Saya ingin apa yang kita pelajari ini jadi bahan renungan buat kita, bukan bahan pengetahuan. Karena agama tidak cukup orang jadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang terpenting itu bagaimana diimplementasikan. Al-ilmu ilman. Ilmu itu terbagi dua, Pak. Yang pertama, ilmun fil lisan,
ilmu yang berhenti di mulut. Fadzaka hujjah, ilmu seperti itu orang hanya pandai berargumentasi, pandai bicara, wah macam-macam lah, lisannya luar biasa, tapi tidak berubah sikapnya. Wa ilmun fil qalb, ilmu yang masuk ke dalam hati. Fadzaka ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Yang masuk ke dalam hati itu ilmu bermanfaat, itulah yang akan berubah menjadi sikap, itulah yang akan terimplementasi. Maka kita mintanya ilmu bermanfaat. Untuk apa Pak? Orang pandai bicara luar biasa tapi kelakuannya nol. Iya tak? Ilmu itu yang penting kita bisa apa? Implementasikan. Bukan di sini, tapi di sini. Tapi persoalannya kemudian muncul, bagaimana mungkin ilmu itu akan masuk ke sini kalau banyak tabirnya di hati kita? Gimana ilmu itu akan masuk ke dalam hati kita kalau banyak hijabnya? Apa hijab itu? Penghalangnya untuk masuk. Kan banyak nih Pak, hati kita nggak terima. Itu bisa-bisa ustadz aja. Kita sudah defend duluan. Hati nggak terima. Kenapa muncul hati itu nggak terima? Karena hatinya sakit Pak. Orang nih hatinya sakit, banyak penyakit dalam dirinya, nggak masuk itu ilmu, nggak diterima. Tahu antum salah satunya? Tahu antum salah satunya? Ini mohon maaf, saya nggak menyinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Berarti ngaji? Ustadz ya. Apa salah satunya Pak? Gak terima itu. Merasa lebih pintar. Pak, saya punya pengalaman nih Pak, tapi gak boleh masuk. Ini live atau enggak ini? Oh enggak ya. Tapi nanti di-cut yang ini ya. Saya ini khutbah Jumat Pak, khutbah Jumat. Kelar khutbah saya itu jam 12:04. Jam berapa? 12:04. Cepat atau enggak itu? Hah? Cepat atau enggak itu? Cepat ya? Antum percaya enggak? Selama khutbah saya ada kiai duduknya paling depan Pak, tokoh di situ. Apa dia bilang? Khutbah lama betul. Ngobrol sama sebelahnya. Saya lagi khutbah, hilang konsentrasi. Selesai khutbah diumumkan kepanjangan katanya. Mohon maaf, saya ngerasa tidak ada ibu-ibu dah. Ustadz ini egois sih. Ngerasanya bapak-bapak saja saya. Maaf lahir batin Bu ya. Maafin ya Bu. Gak dimaafin Pak Ustadz. Jadi coba ngerasa lama dan diumumkan. Nah, itu kan subhanallah ya. Saya diem Pak. Ya udahlah. Saya ngurusin uang Saya itu orang yang biasanya suka cuek aja Pak. Ya, sudah saya keluar Pak, mau masuk mobil. Rupanya orang-orang rubung. Ada apa-apa Ustadz? Gak apa-apa kok. Pak Ustadz khutbahnya malah pendek banget tadi. Yang benar yang mana ini ya? Yang panjang atau yang pendek? Loh, saya habis khutbah itu Pak, kumpul. Saya kebetulan qadarullah, saya punya lembaga yang isinya 17 ustadz dan alhamdulillah semuanya doktor. Saya ketuanya, saya coba diskusi. Ana mengalami ini. Ada salah satu teman saya yang usianya di atas saya jauh, doktor juga beliau. Apa beliau katakan? Satu wahid, orang panjang pendek itu bukan karena antum panjang atau pendek khutbah antum. Terus kenapa? Ada orang yang memang tidak suka sama antum mau ngomongnya 2 kalimat pun terasa panjang. Kalau ada orang yang suka sama antum ngomong setengah hari pun terasa pendek katanya. Saya bilang, mumtaz inta ya akhi, keren. Nah inilah. Ternyata orang itu mau asik atau tidak tergantung apa? Penyakit hati. Nek sombong, nek ngerasa pinter, ya gak iso terima. Betul enggak? Kalau ngerasa pinter. Saya ingat-ingat, lihat nanti punya kitab Riyadhus Shalihin enggak? Punya enggak di rumah? Punya ya? Nah, catat nomor 612. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud.
Babnya kibir wal i'jab. Rasulullah mengatakan begini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Wa qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Faqal inna Allah jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini luar biasa. Saya ingat, ya Allah, kenapa saya mesti bertanya? Wong Rasul sudah kasih tahu 1430 tahun lalu. Dan ini mesti ada. Kalau nggak ada, Rasul nggak mungkin katakan. Apa kata Rasul? La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong walau cuma sebiji dzarrah. Antum tahu sebiji dzarrah, orang sering maknai biji sawi ya. Kalau antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, itu seperti debu yang berterbangan. Karena ada sombong itu menyebabkan orang tidak masuk surga. Keren gak tuh? Lebih keren lagi apa kata Rasul? Ada seorang sahabat tanya kepada Rasul karena saking takutnya. Gimana ya Rasulullah? Kalau ada orang senang berpakaian bagus, na'luhu hasanatan, ya. Ada orang senang berpakaian bagus dan beralas kaki bagus. Apakah itu sombong? Apa jawaban Rasul? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan keindahan selama niatnya benar. Ujungnya ini Pak, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu ditutupi dari kebenaran, dan orang sombong itu suka menyepelekan orang. Orang sombong ditutupi dari kebenaran. Jadi hatinya itu tertabiri oleh penyakit tadi, sehingga tidak masuk ilmu itu karena ditutup. Nah, apa yang menutup itu? Penyakit hati. Nah, itu tutup, gak masuk. Masuknya cuma ke otak, tidak masuk ke hati, sehingga tidak bisa terimplementasi. Ini qadarullah, saya bawa kitabnya nih. Ini mohon maaf ya, kok Ustadz bacanya terbalik ya? Ini kan terbalik. Sebenarnya tidak terbalik Pak, cetakannya yang terbalik, cover sama isinya yang terbalik itu Pak. Dulu saya pernah di Saudi Pak, saya sambil ngafal duduk begini Pak, kan sambil begini. Orang Arab tuh ngeledekin saya sambil ketawa-ketawa dia, tapi saya paham dia. Dia ketawa pasti ngeledek saya ini. Saya bilang, bacanya terbalik, pura-pura baca itu. Serius Pak, ternyata ketika saya benar-benar apa yang ada di pikiran dia, terus dia bilang, "Ta'alina ya akhi, syuf." Wah, dia ketawa, geli dia. Wah, ternyata kitabnya yang salah, bukan otakmu gitu. Masya Allah. Okay. Sama ana ini kan awak gaptek Pak. Dulu zaman ada handphone awal-awal Pak. Ana mau khutbah Jumat di Garuda. Mau ada orang itu sudah mau khutbah, saya masih di handphonenya aja. Dalam batin saya itu Pak, orang ini sudah mau khutbah masih aja lihat handphone. Saya baru tahu, rupanya di handphone tuh ada aplikasi Al-Quran Pak. Dulu ya, nggak ngerti Pak. Jadi kan orang kampung Pak. Ya Allah, makanya orang itu kalau hatinya kotor, ternyata pikirannya kotor. Apapun yang keluar jadi kotor. Ya kayak saya tadi. Coba kalau hatinya bersih, gak mungkin. Nah, taib ya. Jadi ini loh bedanya hati kotor dengan hati bersih. Yuk kita lihat ya, gimana tanda-tandanya. Perhatikan baik-baik. Kata Ustadz penulis kitab ini, orang yang hatinya kotor itu tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak merindukan berjumpa dengan Allah, dan tidak mau kembali ke jalan Allah, serta lebih suka mengikuti hawa nafsu. Ini ada 4 ini sekaligus ini. 1, orang hatinya kotor itu tertabiri sehingga dia tidak bisa mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah enggak Pak? Pak, kenal Allah enggak Pak? Kenal ya? Nih, saya bacain Pak. Marrah Ibrahim bin Idham fisuq.
Satu ketika ada seorang ulama besar namanya Ibrahim bin Idham. Jalan lewat pasar. Wan nasu kana fatih, dan orang-orang ngelilingi beliau. Satu orang berkata kepada Ibrahim bin Idham, qala Allah Ta'ala fi kitabih, wahai Tuhan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, niscaya doamu aku terima. Dia bilang apa Pak? Laqad da'autullaha mundu dahrin fala yastajibu lana. Kami sudah berdoa kepada Allah dalam waktu yang sangat panjang, tapi kenapa doa saya nggak diterima? Apa kata Ibrahim bin Idham? Matat qulubukum fi asyarati asya. Nih, sebab doamu nggak diterima itu karena hatimu mati. Dan matinya hatimu itu disebabkan oleh 10 hal. Apa yang pertama? Awaluha, ternyata yang pertama itu kultum, kalian semua mengatakan araftumullah, kami mengenal Allah, walam tu'addu haqqah, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Kalian mengatakan mengenal Allah, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Betul enggak Pak? Bapak tanya deh Pak. Ono orang gak sholat, ada orang gak sholat. Bapak tanya, Tuhanmu siapa? Allah. Sing dikei rizki, ngasih rizki kamu siapa? Allah. Yang menghidupkan kamu siapa? Allah. Kenapa tidak sholat? Itu dia mengatakan kenal Allah, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Nah, orang-orang yang hatinya sakit itu kayak gitu Pak. Dia kenal Allah katanya, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Sama kita mau bilang begini, oh itu anakku loh, tapi gak dididik, gak diajari, gak bertanggung jawab kepada anaknya, tapi dikatakan itu anakku. Kenal Allah, tapi hak Allah tidak dipenuhi. Dia katakan itu istriku, tapi hak istri tidak dikasih. Itu bedanya apa? Iya tak? Loh, orang kalau hatinya sakit gitu, kita suka gitu nggak Pak? Enggak Ustaz, di masjid. Loh, saya nggak bilang nanti di luar masjid gak gitu. Bapak pikirannya terlalu panjang gitu. Pak. Ya. Jadi orang yang hatinya sakit itu kayak gitu Pak. Dia tidak kenal. Kalaupun dia kenal, hak-haknya nggak dipenuhi. Baik, tuh ya. Yang kedua, dia tidak mencintai Allah. Orang yang hatinya sakit itu tidak mencintai Allah. Karena tidak cinta. Ya, saya sering bercanda begini. Nih, saya mau beri pemahaman mudah saja Pak. Gini, orang itu kalau cinta, gini deh, ayah. Bapak siapa namanya Pak? Pak Bintoro. Dulu ketika masih pacaran sama istri sekarang, Bapak cinta tak? Sekarang? Walhamdulillah. Itu loh Bu, Masya Allah, bapak-bapak itu gitu loh Bu. Cinta itu gak pernah berhenti loh Bu. Iya. Loh, ini kan contoh kan? Kalau saya tanya semua pasti begini kan jawabannya kan? Iya, jawabannya masih begini. Soal aslinya saya tidak tahu. Itu kan asli itu urusan hati masing-masing. Tapi paling tidak kan dohirnya ya, cinta. Ini sebentar, Pak. Ini pertanyaan ini keren nih Pak. Ini pertanyaan yang keren Pak. Karena nanti Bapak bisa jawab, cinta apa enggak kita sebenarnya sama Allah. Karena orang yang hatinya sakit itu tidak ada rasa cinta kepada Allah. Kalau ada tipis-tipis. Bapak cinta tak sama istri ya dulu, sebelum jadi istri sekarang Pak. Dulu, sekarang pun masih cinta ya Pak ya. Pertanyaan saya, kalau Bapak macet dulu loh Pak, dulu macet berdua sama istri, itu enak atau enggak Pak? Enak terus ya Pak. Karena apa itu Pak? Ada cinta, betul enggak Pak? Karena ada cinta. Macet pun enak. Saya mau bilang apa sih sebenarnya? Saya mau bilang begini, sesuatu kalau ada cinta maka semuanya nampak indah. Betul atau enggak? Bahkan orang bilang warna kuning bisa menjubah jadi warna itu tuh matanya itu rabun itu.
Artinya jadi indah lah begitu ya. Ya betul atau enggak Pak? Jadi indah. Jadi saya mau bilang apa? Orang bangun malam tahajud saat orang-orang tidur karena ada cinta kepada Allah. Indah itu sholat. Bukan beban. Karena apa? Ada cinta. Ngaji nih indah. Kenapa? Ada cinta. Itulah yang saya maksud. Pertanyaan kedua ya Pak. Boleh terus tanya tuh Pak ya? Iya insya Allah. Loh ini pahalanya paling besar loh Pak. Bayangkan, jadikan contoh ya Pak. Jadi karena ada cinta, macet pun terasa enak ya. Terasa enak. Oh saiki macet ya rek. Oke. Yang kedua Pak. Jawabnya jujur ya Pak ya. Iya, nek gak jujur masuk neraka ya Pak. Mohon maaf ya, saya ngajar begini nih pelan nih Pak, karena saya pengen didapat Pak apa yang saya sampaikan. Saya kasih contoh harian. Bapak misalnya dulu atau kapan lah, Bapak gak punya duit, lagi gak ada duitnya, diajak jalan sama jalan istri, Pak jalan yuk, padahal gak ada duit. Mungkin Pak, mungkin gak Bapak mau utang sama temennya untuk jalan sama calon istri itu? Ustadznya salah tanya ya, tanyanya sama orang kaya yes. Tanyanya sama orang kaya. Oke. Salah saya, salah. Pertanyaan gini sekarang Pak. Saya balik Pak, karena ini pertanyaan sama orang kaya Pak. Bapak lagi kurang enak badan. Nah, mungkin dong kurang enak badan Pak, pernah Pak? Iya. Saya kalau misalnya orang kurang enak badan tuh nggak pernah karena kaya, saya pengen kaya Pak. Iya. Aduh, saya jadi gak enak mata nih Pak. Bapak pernah gak enak badan, diajak jalan, misal aja lah, Bapak mau ndak Pak? Mau. Kenapa Pak? Ada cinta. Pak, apakah cinta kita kepada Allah sudah demikian? Nah, mikir semua tak? Kok gak tahajud? Pusing kepala. Jadi cinta kita perlu dipertanyakan sehingga tidak muncul energi, strong power. Orang tuh kalau ada cinta, energinya yang muncul. Nah orang yang hatinya sakit, energi itu tidak ada. Tidak muncul pengorbanan itu. Kenapa? Tidak ada cinta atau cintanya tipis. Kenapa tadi saya tanya soal utang? Lihat, Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Seluruh hartanya dikasih. Pengorbanan atau tidak? Pengorbanan. Umar datang separuh hartanya. Sa'ad bin Abi Waqqas saat sakit dia minta 2/3 hartanya. Abdurrahman bin Auf ingin jadi miskin. Utsman bin Affan hanya untuk membebaskan Bi'ru Raumah 20.000 dinar. Kenapa itu semua muncul dari para sahabat? Karena ada cinta kepada Allah. Sehingga energi lahir, pengorbanan lahir. Orang sekarang Pak, orang sekarang, saya bilang begini, mesti zakat. Orang tanya, zakat berapa Ustaz? 2,5%. Kalau hartamu mengendap selama 1 tahun, itu namanya haul. Kalau hartamu nyampe nisab, itu namanya batas minimal 86 gram, katakan 86 juta. Loh, gede juga ya Ustaz ya. Keluarnya harus 2,5% tau Ustaz. Iya. Emang kenapa Pak? Duitku nak tabungan itu 5 miliar. Keluar 2,5% Ustaz. Iya, gede banget ya Ustaz. Boleh nggak Ustaz dicicil Pak Ustaz? Sudah cuma keluarnya 2,5%, masih mau dicicil. Kenapa? Cintanya nggak ada Pak. Kalau cintanya ada, jangankan 2,5%, diminta seluruhnya Abu Bakar kasih. Karena ada cinta. Orang kalau ada cinta, orang mengatakan apapun kulakukan demi yang kucintai. Betul enggak? Kepada siapa? Kepada Allah, betul? Atau kepada makhluk? Ah, ini loh. Jadi orang tuh kalau ada cinta, mau berkorban, semua terasa indah. Karena ada cinta. Jadi orang tuh kalau hatinya bersih tuh kayak gitu sama Allah.
Cintanya itu luar biasa karena cintanya mau berkorban dan semuanya terasa indah. Jadi dalam kebaikan tuh asik terus. Tahajud nikmat, ngaji nikmat, puasa yang kata orang lapar jadi bahagia. Gitu. Jelas sampai sini? Tinggal koreksi diri kita. Gitu atau tidak? Kalau itu belum muncul, berarti masih ada penyakit dalam hati kita. Penyakit virus itu yang membuat rasa cinta itu tidak dalam. Baik. Yang keberapa? Yang ketiga. Orang kalau tidak ada penyakit dalam hatinya, maka dia tidak merindukan berjumpa dengan Allah. Tidak merindukan berjumpa dengan Allah. Pak, gini. Bukan di zaman kita lah, zaman saya, zaman Bapak. Zaman siapa ya kira-kira ya? Gak ada. Ayah usianya berapa ya? Ayah usia berapa? 70 ya? Insya Allah. Tua saya 3 tahun ya. Saya 73 lahirnya tapi. Ini zamannya ayah lah. Zaman ayah dulu sudah ada HP dah. Sudah belum ya? Belum. Sudah ada HP. Ya, zaman-zaman ayah muda, remaja. Oh, belum ya. Belum ada HP. Apa ini kaitannya Ustadz? Belum ada HP di zaman ayah. Saya ingin memberikan contoh biar mudah dipahami. Gini loh Pak. Dulu kan tidak ada HP sehingga tidak bisa kirim foto macam-macam gitu ya. Kalau ayah mencintai seseorang, rindu nggak berjumpa dengan orang itu? Rindu atau tidak? Rindu. Bahkan orang dulu bilang, orang dulu antum nggak tahu lah itu ya. Orang dulu, Ustadz jangankan jumpa Ustadz, lihat jemurannya aja sudah seneng Pak Ustadz. Itu dah, bener dah. Lihat genteng rumahnya aja seneng. Wah Pak, itu zamannya zaman beliau ya. So, lihat genteng rumahnya, lihat jemurannya sudah seneng. Wah lihat pagar bahkan, masya Allah. Pagarnya sopo ibu. Lah ini loh, maksudnya apa sih? Karena orang tuh kalau hatinya bersih, Pak, ada cinta, rindu ingin berjumpa. Nah, kita mestinya kalau ada cinta kepada Allah, itu kerinduan kita ingin berjumpa dengan Allah itu masya Allah. Ada 2 kebahagiaan di akhirat, surga, dan tambahan yang luar biasa adalah melihat wajah Allah, berjumpa dengan Allah. Salah satu kenapa kita puasa? Kata Nabi, lis-shaimi farhatani. Bagi orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan luar biasa. Yang pertama, farhatun inda iftari. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Satu kebahagiaan lagi ketika berjumpa dengan Rabbnya. Ketika berjumpa dengan Allah. Inilah waktu yang kita tunggu-tunggu. Waktu yang menjadi kerinduan kita, berjumpa dengan Allah. Orang yang hatinya sakit, nggak ada. Nggak ada yang ingin berjumpa dengan Allah. Samalah, orang kalau cintanya bohong cintanya. Nggak rindu dia. Betul atau tidak? Nggak rindu. Yang dirindukan yang lain. Karena cintanya bohong. Kalau cintanya benar mesti dia rindu. Nah, begitu kita kepada Allah. Orang yang hatinya bersih itu rindu berjumpa dengan Allah. Tapi orang yang hatinya kotor tidak ada kerinduan berjumpa dengan Allah. Jangankan berjumpa dengan Allah, berduaan dengan Allah itu dia tidak merasa nyaman. Orang yang hatinya bersih itu asik berduaan dengan Allah di saat sunyi di malam harinya. Dia tumpahkan segalanya, dia ceritakan segalanya. Di saat semua orang sedang tidur, dia asik bercengkrama dengan Allah. Tuh, karena hatinya bersih. Makanya kenapa Rasulullah saking asiknya Pak, saking asiknya Rasulullah dituturkan oleh Aisyah ketika Rasulullah salat malam hatta tatafattar qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Kenapa?
kayak semacam sakau. Saya menggunakan kata ini nggak enak nih ya. Semacam apa namanya itu? Ya begitulah pokoknya. Asik banget. Bahkan coba antum bayangkan, Hudzaifah al-Yaman menceritakan tentang Rasulullah sholat dalam satu kali berdirinya 5 juz setengah. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Bahkan rukuknya panjangnya hampir sama dengan berdirinya. Pernah kita begitu? Ya udahlah, nggak pernah. Saya nggak pernah, Pak. Nggak pernah saya, Pak, sholat 1 rakaat 5 juz setengah. Jangankan sholat 11 rakaat, belum pernah saya baca 5 juz setengah. Belum pernah. Kenapa itu? Ada cinta, hati bersih, sehingga kerinduan, nyamannya, indahnya ketika bersama dengan Allah itu tidak terasa oleh penatnya fisik. Itulah hati yang bersih. Insya Allah ya, luar biasa. Kemudian selanjutnya, perhatikan, orang yang hatinya sakit tidak mau kembali ke jalan yang baik, lebih senang mengikuti hawa nafsu. Betul lah itu? Nih, ana bacakan hadis. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'irdil hasiri 'udan 'udan. Nanti di ujung hadisnya begini, Pak. Karena ini panjang hadisnya ya. Awal hadis itu begini. Masuknya dosa atau fitnah ke dalam hati manusia itu seperti dianyamnya tikar. Dianyam tikar itu apa? Udan-udan. Tahu udan-udan? Sehelai demi sehelai. Masuk sedikit, sedikit, sedikit. Ujung hadisnya nih, Pak. Tolong renungkan baik-baik. Orang kalau hatinya sudah kotor, ada 4 kerugian. Kalau hatinya sudah kotor penuh penyakit, itu ada 4 kerugian sekaligus. Yang pertama, ini menurut hadis ya, menurut hadis, kalkuzi mujakhian. Kalkuzi mujakhian itu seperti teko yang terbalik. Teko terbalik ya, Pak. Maksudnya apa sih? Tidak bisa nyimpan air tak? Nah, begitu kalau hati sudah kotor, tidak bisa menyimpan kebaikan tuh hati. Ya. Yang kedua, la ya'rifu ma'rufan. Hati kalau sudah kotor, dia nggak mengenal kebaikan. Yang ketiga, wala yungkiru mungkaran. Hati kalau sudah kotor, tidak bisa menolak kemungkaran. Kemungkaran tidak bisa ditolak, kebaikan dia tidak kenali, lalu kemudian seperti gayung yang terbalik. Nah, yang terakhir, illa ma asyraba min hawa. Orang kalau sudah hatinya kotor, dia hidupnya cuma mengikuti hawa nafsu. Tuh. Orang kalau hatinya sakit, hidupnya cuma mengikuti hawa nafsu. Kita bisa bayangkan orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Surat 12 ayat 53. Aku tidak membebaskan diriku dari nafsu. Sungguh nafsu itu hanya menyuruh orang untuk berbuat jelek, jahat. Bayangkan ketika orang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu hanya menyuruh orang untuk jelek. Maka Allah katakan pada surah 45 ayat 23 terakhir, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Tidakkah kalian perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, nafsu yang dituruti? Satu, Allah akan biarkan sesat berdasarkan pengetahuannya, dibiarin oleh Allah. Yang kedua, orang kalau sudah ikut hawa nafsu, telinganya ditutup. Antum, orang kalau sudah ikut hawa nafsu, antum mau nasihati gimana pun tidak akan mau. Tidak akan mau. Yang ketiga, hatinya tertutup. Yang keempat, matanya juga ditutup. Sampai-sampai Allah katakan pada Quran surat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Dan sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu dengan ayat-ayatnya, tetapi manusia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing.
Quran surat 7176. Baik, inilah ciri hati yang sakit. Yang pertama, bulan depan yang kedua. Iya, sudah syuruk Pak ya, dari tadi syuruknya ya. Pelan-pelan aja ngajinya Pak, jangan banyak-banyak. Ini sudah kebanyakan Pak Ustadz. Iya. Mudah-mudahan bulan depan kita masih bisa dipertemukan oleh Allah ya. Dan saya mohon maaf bulan lalu tidak bisa hadir. Semoga Allah meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subscribe dan follow akun sosial media official Masjid Jannatul Firdaus. Semoga bermanfaat.